Ya, baik pemirsa, kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk berbincang begitu dengan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. Kita akan membahas banyak hal tentunya terkait warga binaan yang saat ini mungkin masih berada di rumah tahanan dan seperti apa protokol kesehatan kemudian dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dan kita sudah terhubung bersama Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Ibu Lilik Sujandi, BCIP, SIP, MSI. Ya, sudah tersambung bersama Pak Lili Sujandi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Lili Sujandi. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Lili Sujandi, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah. Ya. Kita akan jadi sedang masih problem, nanti masih akan kami hubungi kembali terkait dengan pembahasan kita. Kita akan berbincang langsung bersama dengan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Bapak Lilik Sujandi, BCIP, SIP, MSI, terkait dengan warga binaan, kemudian juga seperti apa protokol kesehatan dilakukan di rumah tahanan. Kita tahu juga ada asimilasi yang sudah dilakukan kepada beberapa warga binaan begitu. Yang ada di Kota Palu ataupun di Sulawesi Tengah. Langsung saja. Saat ini sudah tersambung. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Lili Sujandi. Halo, kami tinggal dengar. Iya, selamat malam Pak Lili Sujandi. Halo, kami tidak kedengaran. Oh, tidak terdengar ya. Baik. Halo. Ya, kami akan coba kembali untuk terhubung langsung bersama Bapak Lilik Sujandi terkait dengan hal yang tadi sudah kami informasikan. Sepertinya saat ini memang masih ada problem begitu ya? Iya, dan seperti juga yang kita ketahui Unggi, bahwa warga binaan itu setiap tahunnya juga selalu ada program remisi selalu mendapatkan dari remisi. Sebagai warga binaan juga nanti kita akan konfirmasi seperti apa terkait dengan bagaimana warga binaan ini dalam penanganan COVID-19 begitu. Ya, betul sekali, dan sambil menunggu terhubungnya kita, ya sudah terhubung bersama dengan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Bapak Lilik Sujandi. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lilik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Lili, apakah suara kami terdengar dengan jelas Pak Lili? Alhamdulillah sekarang sudah jelas. Ya. Baik, Pak Lili, langsung saja kita membahas tentang warga binaan dalam penanganan COVID-19 Pak Lili. Nah, apa yang dilakukan warga binaan selama pandemi COVID-19 ini? Apakah sama seperti biasanya atau ada kebiasaan baru yang mereka lakukan terkait juga dengan protokol kesehatan COVID-19? Gimana? Baik, terima kasih. Selamat malam tuh para pemirsa sekalian. Salam sehat untuk kita semuanya. Kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu menangani terkait dengan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana di lapas maupun di rutan. Perlu kami sampaikan tentunya bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, di mana narapidana tahanan yang berada di lapas dan rutan perlu kita prioritaskan untuk mendapatkan perlindungan keselamatannya dari terkena virus corona kan itu. Tentu yang pertama adalah kita harus mematuhi daripada seluruh protokol kesehatan dengan physical distancing. Dengan demikian hal yang kami lakukan, yang pertama kami sudah meminta bahwa tidak ada pengiriman tahanan baru dari aparat hukum lain, ya baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sehingga kita bisa mengurangi resiko karena tidak ada narapidana atau tahanan baru yang terkirim di lapas dan rutan. Yang kedua, kami juga sudah menyelenggarakan persidangan bagi tahanan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan pengadilan negeri. Setelah masa pandemi ini kita melaksanakan dengan cara virtual, di mana tahanan tidak perlu diambil dan dikawal di ruang peradilan, tapi cukup dengan jarak jauh dari virtual yang tempatnya disiapkan oleh rumah tahanan. Kemudian juga dalam rangka untuk pencegahan, kami menghindari banyaknya kontak atau berkumpulnya orang juga. Kunjungan keluarga selama masa pandemi yang sudah hampir 2 bulan ini sudah kita alihkan juga dengan cara video call atau virtual, media virtual
lainnya seperti telepon, ya, kemudian juga Zoom dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian upaya juga untuk sekali lagi mengurangi kontak atau bertambahnya populasi dalam saat-saat ada di lapas dan rutan. Baik, Pak Lili, kalau lain, ya. Pak Lili, kalau misalnya kita berbicara tentang protokol kesehatan, kita tahu selama ini yang kita ketahui di dalam satu rumah tahanan biasanya di satu sel ada beberapa begitu warga binaan. Bagaimana kemudian protokol kesehatan dilakukan di dalam rumah tahanan saat ini, Pak? Ya, yang pertama setelah kita membatasi orang lain yang terkait dengan layanan baik kunjungan ataupun persidangan, tentu kita mewaspadai juga para petugasnya. Dalam hal ini tentu semua petugas yang keluar masuk dalam melaksanakan tugas harus mendapatkan pemeriksaan mulai dari indikator suhu sampai pada disinfektan untuk tubuh. Dan terakhir juga kami sudah perintahkan pada seluruh petugas jaga yang setiap harinya sangat bersentuhan ya berdekatan dengan warga binaan ataupun tahanan mengenakan baju lain pada saat berangkat dari rumah. Kemudian baju tugasnya akan digantikan di kantor, sehingga ini juga bagian untuk mengurangi resiko. Gitu, resiko penularan, betul. Betul. Baik, Pak Lili, terkait dengan virtual, apakah memang saat ini virtual masih efektif untuk dilakukan atau ada kendala atau seperti apa konsep pelaksanaannya? Ya. Dari laporan para kalapas dan rutan, tentu biasanya kendala terkait dengan kualitas jaringan dan juga persebaran informasi bagi masyarakat. Belum tentu juga seluruh masyarakat memahami, mengetahui dari informasi bahwa sudah ada peralihan dari kontak langsung menjadi virtual. Tapi secara umum, seluruh pelaksanaan kunjungan virtual selama ini telah berjalan dengan baik. Baik, artinya Pak Lilik untuk perangkat sendiri atau teknologi yang disiapkan dalam rangka kunjungan keluarga virtual ini disiapkan oleh rumah tahanan, begitu? Iya, kita sudah siapkan dan di masa Lebaran persiapan untuk layanan Lebaran juga kita sudah menambah perangkat itu karena kita menyadari juga masa-masa Lebaran ini tentu kehendak atau niat dari keluarga ataupun bahkan dari narapidana tahanan yang di dalam sudah sangat berkeinginan untuk dapat saling menghubungi. Tapi kemudian apakah keluarga tetap datang namun kemudian berada di ruang berbeda dan menggunakan teknologi yang ada atau tetap berada di rumah keluarga yang ingin mengunjungi Wabin begitu? Saya kira masa 2 bulan kita melaksanakan layanan berbasis virtual ini sudah bisa menjangkau informasi yang cukup baik kepada masyarakat ya, terutama keluarga. Kemudian juga kita dengan berbagai peran tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan melalui edukasi juga kita sudah sebarluaskan. Tentu masyarakat sudah sangat paham bahwa virtual ini memang menjadi alternatif yang dilakukan untuk saat ini demi keselamatan bersama. Namun demikian tentu juga kami tidak bisa memenuhi kalau tetap dilaksanakan kunjungan kontak walaupun misalnya keluarga itu datang. Nah, fasilitas hubungan itu kan cukup difasilitasi dengan handphone yang saya kira hampir sebagian masyarakat kita sudah mengakses itu. Iya. Artinya bisa dari rumah begitu? Bisa dari rumah masing-masing ya Pak Lili ya? Tidak perlu datang ya Pak? Ya, kebanyakan selama ini juga dari rumah keluarganya. Dari rumah. Nah Pak Lili, kita tahu bahwa memang saat ini ada program asimilasi yang sedang diterapkan oleh warga binaan. Sejauh ini bagaimana efektivitas asimilasi bagi warga binaan selama pandemi ini? Ya, sudah ada berapa warga binaan kita yang mendapatkan asimilasi ini Pak? Hari ini tercatat 847 warga binaan kita yang menjalani asimilasi di rumah ya. Dari laporan pelaksanaan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan yang kami sebarkan melalui pengawasan baik pengawasan langsung maupun pengawasan berbasis kepada kemasyarakatan melalui tokoh-tokoh baik melalui kepolisian dan sebagainya. Secara umum hasilnya cukup baik. Ada catatan tentang mereka dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat dan juga dapat mendapatkan pekerjaan atau melakukan pekerjaan. Walaupun juga kita juga mencatat sampai hari ini sudah 10 orang
dari 847 itu mengulangi tindak pidana. Satu orang tindak pidana narkotika, selebihnya adalah tindak pidana pencurian. Tentu ini menjadi keprihatinan walaupun dari angka itu cukup kecil. Betul. Nah, kita berharap nanti tentunya kita akan lebih meningkatkan pengawasan yang berbasis pada pemberdayaan. Kami sudah mencoba berkomunikasi dengan pemerintah daerah tentu, karena juga ini adalah masyarakatnya beliau. Ya. Tentu kita berharap juga melalui perangkat yang ada di kabupaten dan kota untuk ikut memantau dan juga memberikan ruang-ruang pengembangan bagi mereka yang saat ini sedang menjalani asimilasi di rumah. Iya Pak Lili, berarti untuk 10 orang yang tidak mematuhi program asimilasi tersebut, apa yang diberikan kepada mereka? Yang pertama, mereka akan mendapatkan proses hukum yang terbaru dari yang mereka lakukan. Yang kedua, kita tarik asimilasinya. Jadi kita kembalikan ke lapas untuk menjalankan pidana kembali. Baik, artinya hingga saat ini monitoring terhadap warga binaan yang mendapatkan asimilasi akan terus dilakukan bekerja sama dengan instansi terkait, begitu Pak ya? Oh iya, itu memang tugas kami ya secara umum, tapi kami perlu ada kerjasama dan dukungan dari para pihak lain tetap. Baik, selanjutnya Pak Lilik terkait dengan remisi Hari Raya, apakah akan ada tahun ini Pak? Ada berapa wabin yang rencananya akan mendapatkan? Ya, kami sudah mengusulkan nanti dari 2.800 sekian itu ada 1.298 ya, yang 3 orang itu nanti langsung bebas. Dan kita sedang menunggu nanti hasilnya dari pusat dan besok mungkin bisa kita coba umumkan. Baik, jadi hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan hal itu begitu Pak ya? Ya, kita sudah ada data usulan, tetapi kemungkinan besok baru kita akan umumkan. Baik, Bapak Lilik Sujandi, BCI PSI PMSI, terima kasih Bapak Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini. Terima kasih kembali, salam sehat untuk kita. Sehat selalu Pak Lili Sujandi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.